pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Oh, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada jawaban, masih ada Tuhan. Kami tahu Engkau selalu ada dalam hidup kami ya Bapa. Kami selalu menaruh pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Kami tahu rencana-Mu paling indah Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hati kami Tuhan Yesus, hati yang mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023. Kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan tujuan kedatangan Mesias. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam Injil Matius 4, Lukas 4 sampai 5. Saya akan membacakan dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Semenjak pada masa pandemi sejak tahun 2020 sampai sekarang telah menempatkan sebanyak orang dalam penjara. Sebagian orang terpenjara dalam kesedihan karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Sebagian lagi terbelenggu dalam kekecewaan dan keputusasaan karena pekerjaan dan keluarga mengalami goncangan besar. Ada pula yang terikat dengan kekhawatiran menghadapi tahun ini. Akankah tahun ini menjadi lebih baik daripada 2 tahun terakhir? Jenis belenggu di atas tentu saja masih bisa diperpanjang tanpa batas. Ada belenggu dosa, ada belenggu kebiasaan buruk, ada berbagai macam belenggu yang lain. Berita pembebasan tampaknya sangat dirindukan oleh banyak orang, karena banyak orang tertawan dalam berbagai persoalan. Dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, situasi ini tidak mengkagetkan. Manusia tidak berkuasa melepaskan dirinya dari berbagai kejahatan dan penderitaan. Justru karena itulah tujuan kedatangan Mesias ke dalam dunia ini untuk memberitakan dan memberikan kebebasan. Kristus datang untuk membawa kabar baik pembebasan. Teks ini mengkisahkan khotbah Yesus yang pertama di Nazaret, kampung halamannya.
Popularitas Yesus sudah bergema kemana-mana di seluruh Galilea. Dalam Lukas 4 ayat 14-15. Kini dia berada di kota di mana dia menghabiskan masa kecilnya. Sebutan Yesus orang Nazaret muncul 14 kali dalam Alkitab. Dia tidak diundang secara khusus untuk berkhotbah di sana. Kedatangan Yesus ke rumah ibadat orang Yahudi atau sinagoge merupakan kebiasaannya dalam Lukas 4 ayat 16. Dia sangat mentaati perintah keempat dalam dasar titah tersebut. Perselisihannya seputar hari Sabat dengan para pemimpin agama Yahudi lebih disebabkan oleh perbedaan cara menghormati hari Sabat. Bagi Yesus, Sabat seharusnya tidak menghalangi seseorang untuk berbuat baik kepada sesamanya. Menurut berbagai tulisan Yahudi kuno, ibadah di sinagoge difokuskan pada doa dan pembacaan atau penjelasan kitab suci. Dalam Ulangan 6 ayat 4 tidak pernah lupa dibacakan. Lalu ada pula pembacaan dari kitab Taurat dan para nabi. Pembacaan teks kitab suci ini selanjutnya disertai dengan penjelasannya, baik dari terjemahan Targum maupun tradisi-tradisi Yahudi lainnya. Bagaimana Yesus menampilkan dirinya di depan penduduk Nazaret? Berita apa yang dia sampaikan? Kita perlu mengetahui posisi Yesus sehubungan dengan berita yang dia sampaikan. Teks kita hari ini menyoroti 3 fungsi yang saling berkaitan. Yang pertama, Yesus sebagai yang diurapi dalam Lukas 4 ayat 18a. Frasa Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Ayat ini harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dalam tulisan kitab Yesaya. Hamba yang diurapi di sini identik dengan hamba Allah yang dinubuatkan kitab Yesaya 42-53. Hamba yang diurapi adalah hamba yang menderita. Dia adalah utusan Allah untuk sebuah misi penyelamatan yang khusus. Kedatangan hamba Allah ini merupakan penghiburan ilahi bagi orang-orang Yehuda dalam kaitan dengan pembuangan ke Babel. Ide tentang Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus tampaknya mendapat perhatian khusus dalam Injil Lukas. Pada saat baptisan Yesus, Roh Kudus turun ke atas dia dalam rupa burung merpati dan disertai dengan peneguhan ilahi oleh Bapa. Dalam Lukas 3 ayat 22. Pada saat dicobai oleh iblis juga disebutkan bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dalam Lukas 4 ayat 1. Pelayanan Yesus ke wilayah Galilea juga merupakan pimpinan Roh Kudus. Dalam Lukas 4 ayat 14a yang berkata demikian. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu yang kedua, Yesus sebagai pemberita dalam Lukas 4 ayat 18b sampai 19. Hamba Allah dalam nubuat Yesaya mengemban misi penyelamatan dengan beragam aspek di dalamnya. Walaupun demikian, dalam khotbah Yesus di Nazaret, perhatian difokuskan pada tugas pemberitaan. Tugas ini diungkapkan sebanyak 3 kali melalui kata untuk menyampaikan kabar baik dan untuk memberitakan. Muncul 2 kali di ayat 18-19. Dengan demikian, Yesus bukan hanya inti dari berita Injil, tetapi dia juga sang pemberita Injil. Lalu yang ketiga, Yesus sebagai penggenap dalam Lukas 4 ayat 21. Klimaks dari pengajaran Yesus di sinagoge Nazaret adalah penggenapan. Dengan tegas dia menandaskan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dalam Lukas 4 ayat 21a. Istilah hari ini atau semeron dalam konteks ini tidak boleh dipahami sebagai 24 jam. Bentuk kata kerja perfect genaplah atau peplerotai di sini sangat mungkin menyiratkan suatu tindakan dalam durasi tertentu. Penggenapan ini sudah terjadi di awal pelayanan Yesus dalam Lukas 4 ayat 21. Dan nantinya terus akan digenapi secara sempurna melalui kematian dan kebangkitannya dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Yesus bukan hanya sebagai proklamator, tetapi juga eksekutor janji-janji Allah. Refleksi kita pada hari ini yang dijanjikan oleh Yesus bukan hanya jalan keluar dari suatu persoalan, tetapi dari akar semua persoalan, yaitu dosa,
kebebasan di dalam Kristus bukan sekedar janji. Karena Kristus sendiri yang sudah menggenapi, itulah tujuan kedatangan Mesias. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Dan bagaimana kebebasan di dalam Kristus Engkau bukan hanya sekedar janji, karena Engkau sendiri yang sudah menggenapi firman itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.